Pang Kuohai mengeluarkan tombak tulang dari jantung dewa, dan tiba-tiba melihat istana kekaisaran tempat niat membunuh tiba-tiba diangkat, dan alisnya sedikit mengernyit. Jenderal Feng, sendirian. Tidak, dia masuk kerana sisa-sisa dengan satu pukulan. Duduk di atas batu besar, Pang Kuohai diam-diam menggelengkan kepalanya. Saya ingin menemukan kesempatan untuk bersaing dengan Jenderal Feng untuk melihat apakah itu pedang sihir bawaannya atau pedang Zenhai Yanyu saya. Sayangnya, wajah Pang Kuohai dipenuhi dengan kebencian. Orang-orang yang selamat dari bihai di reruntuhan ini kejam dan tidak bisa diremehkan. Tubuh Puteri Wenxing bergetar. Kayu mati. Apakah dia benar-benar akan mati? Puteri Wenxing tidak ingin mempercayainya. Tetapi kekuatan Pang Kuohai ada di depannya. Ini adalah seorang jenderal sengit Angkatan Laut Pengadilan Surgawi. Bahkan dia terluka parah dan merusak sesama dewa. Kayu mati awalnya hanya memiliki satu orang dengan pisau. Sang putri ingin menyerang. Pang Kuohai memandangi para jenderal kaisar yang terbunuh. Bahkan lebih menyesal. Dunia Dao hancur. Dan sisa-sisa bihai tahu bahwa hanya ada satu jalan buntu. Dan sang jenderal pasti akan menarik angin untuk mundur. Melihat sekeliling, ke-18 kaisar yang hadir di sini memiliki penampilan yang berbeda. Seperti iblis kuat seperti Linyi. Diam-diam bersorak. Bagaimana jika istana Kaisar Ke Anda mendapat Dewa Pedang Xiantian? Ini belum tumbuh. Itu dicubit sampai mati oleh sisa-sisa bihai. Sangat senang. Namun, Putri Wenxing mengepalkan tangannya dengan erat. Bahkan jika aku mati, kayu itu juga adalah jenderal istana kaisarku. Seluruh pasukan mendengarkan perintah. Telapak tangan giok Putri Wenxing baru saja dinaikkan, dan puluhan ribu panah ilahi ditempatkan di tali. Hanya setelah perintah diberikan, semua panah akan dikirim ke level Laut Biru. Namun, pada saat ini, aku melihat cahaya pisau yang menakutkan, membelah gelembung menjadi dua. Ledakan. Tanda seru. Tanda seru. Di bawah cahaya pedang yang mengamuk, sesosok ramping menaiki angin dan ombak. Hanya sisa dari Laut Biru. Sekarang kita tahu seberapa tajam jenderal ini. Mendengarkan kemarahan yang gempar dan sengit itu, Putri Wenxing gemetar. Dia tidak bisa mempercayai matanya. Kayu. Jenderal angin. Itu Qin Yichen yang memotong sepotong wilayah bihai Dao dengan satu pedang. Pada saat ini, terlepas dari lukanya, Pang Kuohai tiba-tiba berdiri. Jenderal Feng, Anda masih hidup. Melihat itu, wajah Wei Ping penuh dengan kecemasan yang mendalam. Pria ini masih hidup. Dan melihatnya seperti ini, tampaknya Dao Realem yang telah menembus sisa-sisa laut bihai telah kembali dengan penuh kemenangan. Mata ilahi Pang Kuohai berkedip. Jenderal Feng, apakah dia membobol dengan satu pedang? Ini adalah fakta yang dilihat semua orang. Kayu mati. Qin Yichen baru saja akan berpura-pura sesuai dengan garis yang Raja Tians katakan kepadanya untuk mengatakan ketika dia kembali dengan penuh kemenangan, tetapi diseret ke bawah oleh Putri Wenxing. Bahkan Putri Wenqing buru-buru mengirimnya pergi sampai dia tahu bahwa meskipun orang ini tidak memiliki darah dan daging, tetapi tubuhnya sekuat pisau. Dia mengerutkan kemejanya dengan erat. Kamu, bagaimana kamu keluar hidup-hidup? Di mana sisa-sisa bihai itu? Sudut mulut Qin Yichen berkedut. Bukankah ini jawaban yang jelas? Aku akan membunuh mereka semua, dan kemudian menghancurkan Dao Realem. Prosesnya memang sesederhana itu, tetapi telah menyebabkan banyak orang kuat untuk menyedot air dingin. Putri Wenxing hanya merasa luar biasa. Kayu mati ini dengan pisau tunggal, bahkan lebih kuat dari Pang Kuohai dan dua dewa. Dan melihat kayu mati ini melompat hidup-hidup, tampaknya ia bahkan belum menderita luka-luka. Bagaimana kamu melawan sisa-sisa bihai? Apakah ada orang di dalam yang mengaku sebagai penatua klan bihai? Qin Yichen mengangguk. Ya. Putri Wenxing bahkan lebih heran. Kayu mati sekarang hanya seorang kaisar dewa. Paling-paling mengambil keuntungan dari dirinya sendiri untuk memahami cara senjata. Penatua klan bihai. Itu bukan generasi umum. Tetapi untuk bagaimana bertarung, Qin Yichen sudah memikirkannya. Tentu saja itu kekuatan api. Tidakkah sang putri tahu bahwa Yang Mulia dan saudara Wei Ping menaklukkan gunung api Yang Yan dan mengambil kesempatan untuk memahami Yang Yan Fire Rod? Setelah jeda, Qin Yichen menambahkan dengan jujur, Laksamana itu salah. Kami menaklukkan gunung berapi Yang Yan, tetapi hanya Laksamana yang dapat memahami jalan api Yang Yan. Menyentak berkedut di sudut mulutnya. Apakah perlu untuk mengatakan detail seperti itu? Putri Wenxing bertanya padamu. Melihat kembalinya Qin Yichen dalam kemenangan besar, Kaisar Ke Palace menyingkirkan puluhan ribu anak panah, digantikan oleh sorakan. Jenderal Feng perkasa. Satu dewa dan satu pedang. Sisa-sisa dari ranah Dao yang lurus hancur. Sen Dao Wushuang. Langit bergerak di Laut Biru. Jenderal Feng yang perkasa, membangkitkan kekuatan suci istana Kaisar Ke. Sorak-sorai istana kekaisaran dan klan Wujin membuat kulit klan kekaisaran kuat lainnya sedikit berubah. Bahkan Pang Kuohai merasa sedikit tidak nyaman ketika dia mendengarnya. Dia membual bahwa dia tidak kehilangan dewa pedang bawaan, tetapi dia bisa memimpin dua letnan, dan dia terbunuh hanya ketika satu letnan dikompromikan. Tapi jenderal pedang ajaib dari Kaisar Ke Palace, tiba-tiba
Sang Changsheng masih mempertanyakan misteri dalam gelembung itu, dan Qin Yichen memperhatikan tatapan Pang Kuohai, dan tiba-tiba tersenyum. Memang ada seorang pria yang mengaku sebagai sesepuh dari klan Lihai, tetapi bahkan sesepuh itu kuat dan lemah. Wajah Navikord surgawi tidak begitu suram. Pikirkan tentang hal itu. Meskipun itu adalah bidang yang sama, tetapi bahaya di dalamnya tidak harus sama. Tetapi ketika Putri Wenqing melihat matanya, dia mengangkat bibirnya yang ceri dan bergumam. Mungkin sisa-sisa bihai yang ditemui kayu mati lebih buruk lagi. Pang Kuohai mendengarnya, tetapi dia tidak membantah apapun. Sebaliknya, dia berdiri dan melengkungkan tinjunya. Jenderal Feng bergegas melalui gunung berapi, membunuh binatang buas, memotong sisa-sisa, dan menghancurkan dunia. Ini dapat digambarkan sebagai seorang prajurit yang hebat. Ketika kita keluar dari Laut Biru ini, mencari kesempatan, Pang ingin belajar dari Jenderal Feng dan bertemu teman-teman dengan pisau. Qin Yichen tidak berharap Pang Kuohai berpikiran terbuka. Setelah itu, Kaisar Langit Tersembunyi Naga dan Crouching Tiger, karakter, ketegasan, dan orang-orang berbakat dengan bakat luar biasa takut bahwa ada lebih banyak bintang di langit. Putri Wenqing melihat matanya, tetapi dia bersenandung dan diam-diam berkata, kayu mati, Anda dapat belajar darinya secara berbeda dari putri ini. Jangan biarkan dia mengambil keuntungan. Qin Yichen terkejut, lalu tersenyum. Sang putri mengakui bahwa ia akan mengambil keuntungan dari yang terakhir. Putri Wenqing tiba-tiba menggembungkan pipinya. Matanya yang cerah menatap tajam. Kamu masih kayu mati. Pada saat ini, saya melihat Sang Changsheng dengan penuh semangat berkata, Jenderal Feng, harta apa yang Anda dapatkan dari itu? Apakah ini benar-benar sebuah peluang? Apakah sisa-sisa itu bersedia menyerahkannya kepada Anda? Begitu kata-kata ini keluar, banyak pembangkit tenaga listrik memberikan harapan dan keraguan mata. Kehidupan dan kematian Qin Yichen bukan apa-apa bagi mereka. Apa yang benar-benar mereka pedulikan adalah kesempatan. Bisakah mereka benar-benar membiarkan mereka mengambilnya? Tetapi pada saat ini, melihat Qin Yichen tersenyum sedikit kaku, dia telah memikirkan masalah memalukan ini sekarang. Peluang apa yang harus saya katakan saya dapatkan? Dominasi waktu. Ini adalah kebenaran. Dia benar-benar mengandalkan pertempuran dengan Kong yang lebih tua, dan memecahkan kemacetan ruang. Tapi bagaimana dengan cara ruang? Kekuatan kemampuannya untuk memahami, sebaliknya, telah menjadi pilihan yang merepotkan. Adapun pencerahan alam semesta, waktu dan ruang, apakah itu agak terlalu banyak? Sekarang Qin Yichen, yang akhirnya dapat mengklaim dirinya sebagai Patriark Haoi, sangat merasakan bahwa dengan kekuatan tubuh bawaannya di mata Putri Wenqing, jika dia bertemu dengan orang yang kuat dengan waktu dan ruang, dia takut dia tidak akan bisa mengalahkannya sama sekali.